Kami sungguh bersyukur bahwa sore hari ini kami dapat berkumpul kembali sebagaimana kami ada dan seperti yang kami syukuri Tuhan. Buat nafas kehidupan, buat pikiran yang baik, buat Tuhan tubuh yang sehat yang dapat beraktivitas hari ini, dan buat setiap harapan di dalam Engkau. Dan setiap janjimu yang pasti Engkau nyatakan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami sebentar mau bersama-sama sepakat merenungkan kebenaran firman. Kami diberkati lewat pujian Natal, mengingatkan kami kasih terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua. Baik hamba yang menyampaikan, hamba-hambamu yang luar biasa yang mendengarkan Bapa. Kairos, Logos terjadi Tuhan bagaimana firman menjadi berkat atas setiap hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom Ibu Grace. Ya, pasti Adi yang baru masuk juga, puji Tuhan. Luciana. Saya mau sampaikan satu hal yang luar biasa yang saya renungkan berbulan-bulan ini, saudara ya, bahkan mungkin sepanjang kondisi pemilihan-pemilihan pemimpin di tengah-tengah bangsa kita ini sangat penting. Itu sebabnya saya mengambil sebuah judul marwah. Dan lebih fokus lagi marwah bangsa. Tadi Bu Lydia bertanya apa itu marwah. Baik, kita akan segera mulai. Dan saya ingin bagikan poin ini. Bagaimana sesungguhnya Tuhan mau kita ada di dalam menggenapi marwah bangsa atau marwah bagi kita secara pribadi dan menanggapi setiap rencana Tuhan Bapak Ibu untuk setiap hari sampai detik ini sudah masuk bulan Desember mau mengakhiri 2024 kita masih tetap ada di tengah satu bangsa yang besar, satu bangsa yang diberkati Tuhan, yaitu Indonesia tercinta. Itu sebabnya kita terus percaya bahwa Indonesia pasti akan memasuki rencana Tuhan sebagaimana kita pernah doakan, kita mimpikan Indonesia emas. Semua pemimpin bangsa mengkalkulasikan bahwa benar Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. Bahkan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahkan menjadi negara besar. Bisa dalam urutan 10 besar, bahkan 5 besar. Itu dahsyat, itu luar biasa. Um, Tema ini saya landasi dari Amsal 29 ayat 12. Nanti kita akan melihat ayatnya. Tapi saya ingin menjelaskan lebih dahulu lewat marwah. Marwah itu sendiri apa? Sorry, mohon nanti kalau suaranya video tidak muncul, Bapak Ibu cepat-cepat respon, saya perbaiki kondisinya. Ini ada satu video yang kita dengar tentang marwah. Ada suaranya, Pak? Ada. Bagus, bagus Pak. Ya, kita ulang sekali lagi, Bapak Ibu, uh, supaya lebih nangkap. Nggak ada suaranya. Oh, sorry. Nggak ada suaranya, Pak? Tidak ada Ada suara. Sekarang ada. Ada? suaramu ada, suara Pak Dodi ada. Oh, suara video nggak ada? Nggak Oh, ada, nggak ada. nggak ada. Oke. Sebentar. Sebentar. Saya balik lagi supaya muncul suaranya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Maaf, maaf. Karena itu ada suaranya. Nah, maaf ya, sebentar ya.
Wah, kalau tidak ada suara, sebentar. Agak repot juga nanti ada videonya. Ya, di mana sebentar, Pak? Kalau, hmm, oke, baik, baik. Sepertinya harus saya dubbing ya. Saya dubbing, tapi Bapak Ibu bisa baca. Baik, kita ulang lagi sebentar. Saya akan lanjut saja. Saya akan lanjut nanti penjelasan. Nanti video-video yang saya tampilkan ini ada di YouTube ya. Jadi kita pasti bisa melihatnya bersama-sama. Dan saya nanti akan dubbing saja Bapak Ibu. Baik, sorry, sorry. Jadi berantakan sedikit, maaf. Ya, ya. Tadi marwah kita sudah dapatkan pengertiannya bahwa marwah adalah mengerjakan akhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk, lalu menjaga martabat diri, menjaga kehormatan diri, sehingga marwah ini bukan untuk bangsa saja, dimulai pastinya dari secara pribadi lepas pribadi. Lalu marwah sendiri menjadi bagian hidup kita karena kita ini anak Tuhan. Ada dua simbol yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita adalah terang, kita adalah garam. Yang dua-duanya itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai, dan dapat memberikan satu influence, pengaruh, berkat, menjadi panutan, menjadi sorotan, menjadi teladan bagi bangsa. Nah, itu untuk kita pribadi. Tapi marwah bangsa ini, Bapak Ibu, dituliskan juga bahwa marwah bangsa Indonesia merujuk kepada harga diri, martabat, dan identitas bangsa Indonesia yang harus dihormati, dijaga, merupakan paduan dari nilai-nilai luhur yang berakar dalam sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa. Menjaga marwah tersebut berarti menjaga integritas, persatuan, dan kehormatan bangsa dalam menghadapi segala tantangan zaman, tantangan dari luar, tantangan dari dalam yang sedang terjadi, yang selalu terjadi saat ini memang tantangan dari dalam begitu besarnya Bapak Ibu ya. Melalui apa yang kita sedang hadapi dalam suasana politik, sosial, ekonomi yang sedang kita hadapi. Pancasila sebagai ideologi negara, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kedaulatan rakyat, keberagaman budaya, silaturahmi dan gotong royong, sejarah perjuangan kemerdekaan, simbol-simbol nasional, keadilan dan pemerintahan yang bersih, toleransi dan keharmonisan antar umat beragama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tantangan-tantangan yang sedang terus kita hadapi sebagai satu bangsa yang besar. Ya, Bapak Ibu. Nah, maaf kalau videonya memang tidak ada suara, saya akan coba dubbing Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah peringatan Agustus lalu. Di YouTube, terutama di media X atau Twitter, gambar peringatan darurat muncul pada tanggal 20 Agustus tahun ini tentang bagaimana rame-rame memposting, ya, memposting gambar Garuda biru ini dengan tulisan peringatan darurat. Tentang apa gambar Garuda biru ini? Berbicara tentang keadaan darurat yang diviralkan di media sosial, saudara, untuk mengawal pilkada. Ada keputusan MK yang dibuat, ya, Majelis Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian ada upaya dari sekelompok partai politik yang ingin menghalangi atau membatalkan, sehingga melalui DPRD mereka akan menggelar rapat dan merevisi undang-undang ini, dan akhirnya menimbulkan gejolak besar Bapak Ibu ya. Kita semua tahu kondisi itu, sehingga akhirnya kemenangan terjadi, saudara. Tidak terlaksana apa yang diinginkan oleh para politisi yang ingin menganulir keputusan MK tersebut. Nah, Pak Mahfud MD sebagai tokoh politik mengingatkan bahwa bangsa kita akan mengalami kehancuran apabila 4 hal ini disorientasi, dikatakan, yaitu di mana fokus, ya, tidak lagi
sejalan dengan ideologi. Segala hal ditabrak, rambu-rambu ditabrak, ya. Keadilan, ya. Nah, ini ada teksnya Bapak Ibu ya, saya nggak usah bacakan. Ya, dari disorientasi ada distrust. Kemudian ketidakpercayaan. Ya, ya, ya. Disobedience selanjutnya pembangkangan, ya kita bisa melihat kata-kata melawan keputusan pemerintah. Ya, kalau sudah tidak adil pasti melawan. Ada dia contohkan kasus Rempang, ya, ya. Dari disobedience, disintegrasi, sampai bisa saja 2030 Indonesia hilang. Ya, ya kalau beliau mengatakan kita berjuang di bawah panji-panji, di bawah panji-panji, apa saudara panji-panji eh, kesatuan NKRI, ideologi bangsa, Pancasila, ya. Tapi yang paling utama kita tahu bahwa kita ada di bawah panji apa saudara? Panji keselamatan, yaitu Jehovah Nisi. Nah, ini yang saya perlu bacakan Amsal 29, saudara. Amsal 29, saya break dulu ya. Amsal 29, ini kalau kita membaca dari ayat 1 sampai seterusnya, bagus banget Bapak Ibu. Ini menggambarkan kondisi, keadaan, keprihatinan kita tentang situasi, ya. Siapa yang nggak khawatir, saudara, kalau dibilang 2025 tahun yang gelap, ya. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga menubuatkan tahun yang gelap, situasi yang mengkhawatirkan, membuat banyak, saya percaya banyak orang akan mulai berpikir dan takut. Coba kita baca Amsal 29 ini berkata demikian. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Ayo Bapak Ibu garis bawahi ayat ini. Jika orang benar bertambah, artinya orang benar itu sudah banyak. Artinya bertambah itu karena banyak orang benar tidak mau muncul, tidak berani speak up, tidak berani ingin menyatakan kebenaran, lebih baik berdiam. Maka orang benar itu tidak muncul, tapi di firman Tuhan ini katakan jika orang benar bertambah, artinya muncul di permukaan. Kita menerima Yesaya 60 berkata, terang itu sudah ada di dalam engkau. Menjadi teranglah. Ya, begitu banyak perintah Tuhan. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota. Tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan,
semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Diulangi lagi, jika orang fasik bertambah, bertambah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Seluruh ayat-ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang bagaimana memimpin, bagaimana memerintah, bagaimana mendidik, bagaimana ditempatkan, diposisikan Tuhan sebagai seseorang yang dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Sehingga ayat yang ke-18 ini, ayat yang ke-18 ini saya garis bawahi menjadi topik utama. Dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, tidak ada penglihatan, tidak ada hikmat dari Tuhan, maka menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kita lanjut pada slide yang ada, Bapak Ibu. Dikatakan tadi Pak Mahfud MD ini ada di media sosial, Bapak Ibu. Jangan takut bahwa seluruh hal yang dapat kita forward atau kita kembalikan atau angkat lagi di dalam media sosial kita. Tidak ada masalah ketika sudah ada sumber yang jelas, dan itu menjadi bagian buat kita bersuara bersama-sama di dalam kebenaran. Lanjut dikatakan Pak Mahfud kembali mengingatkan kalau rakyat rusak, itu berarti pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, korup dikatakan. Pemerintahnya tidak disiplin, pasti merusak katanya Bapak. Dan ini nyata. Mengapa rusak? Ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Nah, mengapa rusak? Karena ulama dan cendekiawannya rusak duluan. Bikin dalil-dalil yang dibuat sengaja untuk memenangkan kelompok atau golongan. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, di ini video yang disampaikan ini juga ada di media sosial. Amsal 29 ayat 18 tadi, saudara, berbicara tentang apa? Marwah. Marwah tadi kita katakan sebagai sebuah integritas, kedaulatan atau juga kehormatan satu bangsa atau pribadi. Maka dikatakan bangsa yang tidak memiliki tuntunan tuntunan Tuhan adalah bangsa yang tidak memiliki ketertiban. Berbahagialah orang yang menaati hukum Tuhan. Ini versi Kabar Baik. Saya tampilkan sengaja beberapa versi untuk melihat beberapa perbedaannya. Saya dua versi ini, saudara. Di mana tidak ada visi, orang-orang binasa, tetapi dia yang mentaati hukum, berbahagialah dia. Versi Webster tertulis dua kali. Lalu dari versi Amplified Bible dikatakan di mana tidak ada visi, tidak ada wahyu dari Tuhan dan firman-Nya, rakyat dikatakan di sini casting off, ya, dikatakan tidak terkendali. Tetapi berbahagialah dan diberkatilah dia yang memelihara hukum Allah. Saudara yang terkasih, lalu kita melihat sekarang bagaimana secara iman percaya kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa sih artinya Alkitab? Apa artinya marwah sesuai dengan kebenaran firman yang kita percaya, Bapak Ibu? Saya menangkap ini dan mungkin bisa saja kurang, dan saya yakin tidak salah karena fondasinya dari dasar kebenaran firman. Dan saya akan mengajak melihat beberapa ayat di sini, saudara. Dalam teologi Kristen, konsep ini bisa berhubungan dengan bagaimana kita, seseorang, seharusnya hidup sesuai dengan standar moral dan etika Tuhan. Etika kerajaan Allah. Antara lain apa, saudara? Kejujuran dikatakan di dalam Matius. Saudara, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-37 saya bacakan. Ayat yang ke-37 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Jika ya, katakanlah
hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berasal dari si jahat. Artinya kesadaran penuh seseorang ada batas untuk yang sudah dia ketahui, ada batas apa yang bisa dia katakan, ada batas apa yang dia bisa pikirkan, ada batas apa yang dia harus lakukan, dan batas itu jelas. Kalau dia menyimpang sedikit, seorang percaya, seorang yang hidup dalam kebenaran akan segera menyadari, Roh Kudus pasti mengingatkan bahwa dia sudah menyimpang. Sehingga tidak bisa tidak, harus tegak lurus, kalau orang politik bilang. Tegak lurus kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, ya, tidak, tidak. Yang kedua, hidup berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, ditulis di dalam Roma pasal yang ke-14. Ayat yang ke-17 sampai 19 saya bacakan demikian Bapak Ibu. Ayat yang ke-17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sebagai orang benar menegakkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan meninggikan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Maka apa yang akan terjadi ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Luar biasa nggak saudara? Berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Celakalah orang-orang fasik yang dua-duanya hancur, saudara. Apalagi manusia, Tuhan saja sudah tidak pernah ada rasa takut untuk melawan Tuhan. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bangsa ini perlu dibangun oleh Bapak dan Ibu semua untuk kita memberikan citra hidup yang berkenan dan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Baik RT di sekitar RT kita, dalam keluarga terutama, dan di mana kita berada. Yang ketiga, menghormati orang lain dan menjaga nama baik. Roma pasal 12, saudara. Ayat yang ke-17 sampai 18. Roma 12 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hal itu, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, semuanya pasti bergantung dengan kita karena kita sudah diberikan otoritas oleh Tuhan sendiri dan kita dimampukan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang dunia, saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 12, saudara. 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, apa kata firman Tuhan? 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ini pesan Rasul Petrus kepada jemaat Yahudi. Dan dia berkata, jadilah miliki hidup yang baik, cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa lain, bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi keteladanan itu atau hal-hal yang baik itu pasti memberikan dampak dan buah. Kemudian di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4, menjaga kehormatan di tengah masyarakat, saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-3 dan 4. Saya bacakan juga, saudara. Dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Saya bersyukur ada ayat ini juga, saudara. Karena begitu banyak kesaksian hidup kita, hamba Tuhan juga yang jatuh bangun juga di dalam hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini. Kehidupan untuk hidup kudus bersama di dalam keluarga, saudara. Dan ini pasti akan menjadi bagian khusus buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mika 6 ayat 8, saudara. Mika pasal 6 ayat yang ke-8.
Ini ayat yang penting juga saya akan bacakan, Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Bersikap rendah hati. Saudara, nanti kita juga akan melihat sekilas tentang kerendahan hati ini menjadi sebuah kunci untuk bangsa atau untuk pribadi kita mengalami promosi atau diangkat oleh Tuhan. Berikut saya diingatkan tentang satu hal penting ini juga, saudara. Bahwa maruah bangsa ini tidak lepas dari sebuah sejarah. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu akan mengingat sejarah, saudara. Maka sejarah menceritakan kepada kita dan harus kita ceritakan juga kepada anak cucu kita, saudara. Bahwa Indonesia sebelum bangsa ini lahir, sebelum ada negara Indonesia sendiri, sebelum semua itu ada, pergerakan pemuda-pemuda yang disebut dengan Yong Java, Yong Ambon, Yong apalagi Yong Sumatera, saudara. Seluruh pemuda-pemuda organisasi pemuda itu menyatukan diri di sejak belasan tahun sebelum kemerdekaan, yaitu di tahun 1928, sehingga lahirlah setelah 2 kali rapat. Mereka mengadakan rapat bersama-sama, lahirlah saudara yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Kesatuan dari pemuda-pemuda menanggalkan semua identitas kedaerahan. Yong Ambon melebur, Yong Java melebur, Yong Sumatera melebur, Yong Kalimantan, Celebes, dan semua melebur menjadi satu, yaitu kami putra-putri Indonesia. Sumpah ini berkata, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini terjadi, saudara. Dan nanti kita akan melihat khusus. Pada kali ini saya mau highlight-nya, saya mau sampaikan garis bawahi tentang bagaimana kita dapat melihat pada lahir menjadi satu bangsa, bagaimana kemudian ada kemerdekaan kedaulatan atas wilayah Indonesia di tahun 45. Tapi semua harus didasari dengan kesatuan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, saudara. Jadi bahasa inilah yang kita akan soroti, bagaimana bahasa, kesatuan di dalam bahasa ini akan membuat sebuah terobosan, sebuah hal yang besar ketika satu bangsa atau satu keluarga punya bahasa yang sama, punya komunikasi yang bisa dimengerti, punya hal-hal yang bisa dibangun dengan pemahaman yang dapat dimengerti oleh semua anggota, termasuk semua anak bangsa. Nah, saudara yang terkasih, bahasa menjadi sorotan buat kita bersama-sama sore hari ini. Saudara, apa arti penting Sumpah Pemuda 28 Oktober? Menyatukan pemuda seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, majemuk, bangsa yang telah melalui berbagai terpaan zaman, melalui persatuan. Mereka saat itu kita masih dalam penjajahan Belanda, saudara. Tapi puji Tuhan bahwa mereka dapat menembus dan menerima fasilitas-fasilitas juga untuk dapat kongres pemuda. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928? Ini dikutip dari pelajaran SMA. Saudara, saya banyak mengutip dari Google juga. Latar belakang Sumpah Pemuda berawal dari Kongres Pemuda yang diadakan sebanyak 2 kali. Para pemuda menilai perlunya bahasa persatuan dan kesatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Dimulai cikal bakalnya dengan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Dan persatuan ini kita garis bawahi juga, saudara. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan hal itu, saudara. Kita tidak mungkin dapat diberkati Tuhan kalau tidak bersatu. Bangsa ini tidak mungkin dapat diberkati. Keluarga kita pun tidak mungkin dapat diberkati ketika tidak bersatu sebagai keluarga yang satu.
Ada 5 sila yang menjadi dasar ideologi bangsa kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, semua dimulai dari kesatuan bahasa, kesatuan pemahaman. Dalam komunitas kita juga family ministry ini, saudara. Kalau kita memulai dengan satu bahasa yang satu, yaitu bahasa kasih, bahasa kebenaran firman Tuhan, maka pastilah kesatuan terjadi. Ketika kesatuan bahasa, bahasa kasih, saudara, bahasa iman, bahasa pengharapan, saudara, didasari juga dengan pengalaman pribadi dengan roh, ada bahasa roh. Tapi bahasa roh tidak bisa dimengerti orang lain, saudara. Bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia. Itu yang menyebabkan persatuan untuk Indonesia terjadi. Kesatuan bangsa terjadi. Firman Tuhan juga berkata hal yang sama, saudara. Sungguh kita mengenal ayat ini dengan baik. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, yang digarisbawahi akibatnya, hasilnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya. Kita bisa nyanyikan lagu ini. Saya mendoakan terus family ministry bersama Pak Pendeta Gembala kita bersama-sama di sini, saudara. Pak Komingguan, Pak Hendra Winata. Supaya family ministry ini juga terus dibangun dalam kesatuan. Kesatuan dimulai dari bahasa yang sama. Pemahaman yang sama, sehingga jalannya, rambu-rambunya, dan hal-hal yang kita mau atur bersama-sama dapat berjalan dengan baik. Untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Indonesia tercinta, saudara. Jadikan ini sebuah doa dan pemikiran kita siang dan malam bahwa inilah negara, negeri di mana berkat Tuhan, God's blessing commanded to fall upon. Berkat Tuhan diperintahkan turun atasnya. Bayangkan saudara, gak usah pusing cari-cari berkat, mengusahakan berkat, tetapi berkat Tuhan turun atas hidup keluarga kita, turun dalam gereja lokal kita, turun di tengah masyarakat kita, turun di tengah bangsa. Sehingga pemerintah sebenarnya tidak sulit. Yang merusak bangsa dan negeri kita ini tadi sudah diceritakan di media sosial bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan pilkada khusus di Jakarta, saudara, DKI, ini juga masih menjadi tanda tanya. Kalau saudara membaca dari Twitter, X, masyarakat atau netizen mulai mengawasi lagi dan mengancam juga jangan main-main dengan hasil dari pilkada ini. Apakah bisa terjadi hal yang buruk? Bisa, saudara. Itu sebabnya hari ini saya ingin sampaikan, mari kita bersatu dalam bahasa kasih Tuhan, menaikkan doa dan mendeklarasikan bahwa Indonesia kita ini yang tercinta adalah tempat di mana berkat Allah diperintahkan turun. The country where God's blessing commanded to fall upon. Wow, dahsyat nggak saudara? Dalam bahasa Indonesia, ya, saya ingin ajak kita baca ini. Bahasa Indonesia ini diresmikan, ya. Bahasa, saya ingin menyatakan bahasa. Saudara. Mengapa bahasa juga? Bahasa kita ini luar biasa. Nanti saudara lihat poin-poin ini. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Apakah saudara sudah tahu? Bahasa resmi dari PBB, saudara. UNESCO. Yang dalam pendidikan kebudayaan itu ada bidangnya disebut UNESCO. Kalau kesehatan WHO, saudara. Kalau kesehatan WHO, kalau pendidikan saya lupa sedikit. Tetapi UNESCO berbicara untuk pendidikan, untuk kebudayaan dan lain-lain. Maka bahasa Indonesia ditetapkan tanggal 20 November 23 di markas besar UNESCO di Paris menjadi bahasa ke-10 yang resmi diakui di UNESCO. Selain selain Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis, Indonesia, bahasa Indonesia. Artinya saudara, bahasa Indonesia ini kita bisa gunakan untuk internasional. Dan wajib hukumnya juga bagi bangsa lain mempelajari bahasa Indonesia. Dan kita bisa gunakan untuk pidato,
Makanya presiden kita nggak usah ragu-ragu pidato dengan bahasa Indonesia. Karena dari PBB sendiri sudah memfasilitasi. Sehingga ketika kita berbahasa Indonesia, mereka wajib menerjemahkan, saudara. Kemudian pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO ini, bahasa resmi ke-10 dari PBB, merupakan salah satu implementasi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 29 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Beberapa fakta menarik tentang penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, yaitu bahwa bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa dari kawasan Asia Tenggara yang terpilih sebagai bahasa resmi dalam konferensi internasional. Jadi untuk Asia Tenggara sendiri, saudara, bahasa Indonesia lah yang harusnya digunakan. Ketika ada di Filipina, ketika ada di Myanmar, ketika ada di Kamboja, ketika ada di pokoknya di Asia Tenggara, semua di Vietnam, semua bisa wajib dapat menguasai bahasa Indonesia. Luar biasa enggak, nak? Saudara? Ini yang menyebabkan negara tetangga kita. Saudara bisa lihat di YouTube. Suaranya hilang, Pak Dodi. Ya, Pak Dodi, suaranya. hilang suaranya, Pak. Ya, suaranya hilang. Sekarang enggak, Oke. sekarang udah bagus. Cukup lama ya? Cukup lama hilang. Nah, Baru, oke. Oke, siap. Maaf, saya terlalu semangat. Hilang lagi Pak Dodi. Hilang. Oke. Kenapa hilang ya? Sekarang, Pak? Udah enggak? Oh, Bagus. berarti ini. Ya, baik. Ya, berarti harus begini posisi saya. Baik. Berarti saudara, bahasa kita ini menjadi kecemburuan buat Malaysia. Mengapa? Malaysia merasa mereka lebih besar, saudara. Bahwa Indonesia ini Melayu. Padahal tidak, saudara. Indonesia ini berbeda dengan Malaysia. Kita memang sebagian Melayu. Tapi Melayu tidak bisa disamakan dengan Indonesia Timur, saudara. Tidak bisa disamakan dengan beberapa daerah lain, Kalimantan. Ya, Kalimantan sebagian Melayu, saudara. Tapi sesungguhnya Malaysia sempat protes ke sana sini, saudara, negaranya. Bahkan terakhir kemarin kepada Pak Prabowo, Perdana Menterinya meminta kerjasama di bidang budaya, kembali minta belas kasihan Indonesia. Ini dunia politik, tapi yang paling penting bahwa bahasa kita ini menjadi bahasa yang menjadi berkat. Kalau saudara pernah berdoa Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa, ini salah satu implementasinya, saudara. Ya. Lalu pengakuan ini akan mengangkat status bahasa Indonesia di mata dunia dan membuat Indonesia menjadi lebih banyak dikenal. Menjadi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan sejak masa sebentar Bapak Ibu. Ya, sejak masa prasejarah dan seterusnya. Tadi saya sudah bacakan. Karena itu hari ini Bapak Ibu saya mengangkat poin ini untuk kita bersama-sama mensyukuri bahwa kita adalah bangsa yang sudah memberkati bangsa-bangsa dan Tuhan persiapkan terus menjadi bangsa yang akan memberkati. Dan berbahasa yang satu dalam kesatuan tadi. Kesatuan ini saya bacakan beberapa ayat terakhir ini Bapak Ibu, karena ini penting juga. Kesatuan ini dalam bahasa kita dapat Suaranya hilang. Oh, sorry. Sekarang gimana, Pak? Hilang? Ada. Jelas. Oh, kok bisa ya? Oh, sebentar, Pak. Maaf ya kalau hilang ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, bahasa kesatuan kita dimulai dari surga. Karena dari surgalah semua telah dimulai. Kalau kita mempercayai firman Tuhan bahwa Dia telah mempersiapkan, menciptakan segala sesuatu sudah ada di surga sebelumnya. Kita sendiri sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipersiapkan Tuhan. Itu artinya di Wahyu 7 ayat 9 dan 10 ini menjadi bagian yang kita harus aminkan. Di sini ditulis apa, saudara? Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, ditulis dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berkata, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini saudara menjadi pondasi dan dasarnya. Sehingga saya mau sampaikan lagi bahwa dengan itulah kasih Allah sendiri dalam Yohanes 17 itu adalah doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus dibagi tiga. Untuk kalau saudara membaca Yohanes 17 itu ada tiga bagian. Salah satu bagian adalah doa Yesus kepada orang-orang yang percaya melalui murid-muridnya. Dia katakan, biarlah kita menjadi satu. Mereka semua yang percaya menjadi satu. Di dalam aku dan di dalam engkau ya Bapa. Doanya Tuhan Yesus. Dan Yesuslah pintu yang menjadikan kesatuan itu, saudara. Ini menjadi satu kesatuan ketika ada pemahaman yang sama, pengertian sama, pengajaran yang sama, pondasi yang sama, maka kita dapat masuk dalam melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu kasih atau kabar baik dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan. Ya, mengapa saudara? Karena di Kisah Para Rasul 2 ayat 11, kalau saudara membaca itu, di sana dituliskan ketika Roh Kudus tercurah, bahasa-bahasa baru terjadi, lalu orang yang dari berbagai daerah, negara, bangsa datang ke sana. Mereka setelah mendengar itu, mereka berbicara hal yang penting, saudara. Bahwa di Kisah Para Rasul, saya bacakan sebentar Bapak Ibu, maaf. Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-11, dikatakan demikian, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bayangkan saudara. Ketika kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pencurahan Roh Kudus itu membuka mulut murid-muridnya untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang berbeda yang ada, orang-orang yang ada di sana untuk apa? Supaya Injil diberitakan, kasih Allah disampaikan kepada orang lain melalui bahasa ini, saudara. Melalui bahasa yang mereka dengar sendiri. Sehingga dengan demikian 3.000 orang bertobat pada saat itu. Nah, saudara bisa juga lihat di Google sejarah pengabaran Injil Indonesia. Ada seorang yang bernama Kiai Sadrah, usianya 89 tahun, dari desa Karangyoso, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dia seorang yang belum tidak percaya Tuhan, jelas namanya Kiai Sadrah, dan dia tidak merubah namanya. Dia juga tidak merubah tempat ibadah, tidak membuatnya seperti gereja sama sekali. Tetapi dalam pelayanannya, sepanjang kurang lebih 40-an tahun lebih, dia sudah membaptis 20.000 orang. Catat saudara, 20.000 orang dalam misinya dari 1869 sampai 1924. Lalu kemudian karena itulah dia dipersekusi juga oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga dia harus pelayanannya banyak terhenti, saudara. Tapi dia sudah mencatatkan sejarah gereja. Luar biasa. Kenapa? Karena Kiai Sadrah ini menggunakan bahasa daerah, menggunakan budaya daerah untuk memenangkan orang-orang Jawa dan sekitarnya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Lalu di dunia ini ada 7.017 bahasa yang masih dituturkan, dibicarakan, jadi alat, saudara. Namun 40%-nya terancam punah. Indonesia di posisi kedua dalam bahasa terbanyak setelah Papua New Guinea dan yang masih aktif dituturkan. Alkitab sendiri diterjemahkan ke dalam 756 bahasa. Selain itu, Perjanjian Baru telah diterjemahkan ke dalam 1726 bahasa. Dan bagian-bagian Alkitab yang lebih kecil telah diterjemahkan ke dalam 1274 bahasa lainnya. Saudara, kabar baik identik dengan bagaimana kita menyampaikan firman melalui bahasa yang dimengerti oleh orang yang kita layani, saudara. Yaitu bahasa kasih, tapi juga bahasa verbal. Ini urutan negara-negara yang bahasanya digunakan terbanyak.
Saudara, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan. Naskah aslinya dalam Ibrani, Aram, dan Yunani di Indonesia telah diterjemahkan ke dalam 726 bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Nah, kesatuan bangsa kita melalui bahasa memberi kesempatan bagi gereja Tuhan menghantarkan seluruh anak bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke pintu gerbang surga. Pintunya adalah Yesus. Kita alatnya untuk membawa mereka memperkenalkan firman, menyampaikan firman untuk mereka mengerti, paham, apalagi dengan bahasa ibu mereka sendiri, yaitu bahasa daerah. Memberikan kesempatan bagi Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mazmur 2. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Kita bisa membaca ayat itu dari ayat 1 sampai 12, Saudara. Lalu ada satu lagu di fenomena akhir-akhir ini, Saudara. Lagu Tanah Airku ini menjadi lagu yang dunia, Saudara. Kenapa? Karena ketika tim nasional kita selesai, dia baik menang maupun kalah. Kalau itu mainnya di Gelora Bung Karno, maka mereka akan membuat lingkaran di tengah menyanyikan lagu ini. Dan begitu banyak orang, dan orang belum bergerak, puluhan ribuan orang di stadion tidak bergerak untuk menyanyikan bersama. Fenomena ini direkam dan diviralkan sampai seluruh dunia. Seluruh dunia mengakui sesuatu yang luar biasa dari Indonesia ini, saudara. Wow. Karena itu kita berdoa, saudara ya, untuk tanah air kita, Indonesia, ya, untuk timnas kita yang wanita sudah memenangkan, yang tidak masuk hitungan, tidak punya liga di Indonesia tapi bisa menang. Lalu trofi kejuaraan di Asia sudah pernah. Sekarang Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang akan masuk ke dalam ke final ke pertandingan final dunia, saudara, Piala Dunia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau akhiri dan berterima kasih buat kesempatan ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya sudah bagikan poin ini untuk sama-sama kita renungkan sore hari ini. Bahwa kita semua, khususnya dalam family ministry, kita wajib membangun kesatuan di dalam kondisi apapun, yaitu dengan cara memahami bersama-sama, pemahaman bersama-sama. Lalu kita mengerti bagaimana bangsa kita yang dikatakan orang akan terpuruk, bahkan eh, tahun 2030 Indonesia bisa hilang. Nggak kebayang, saudara. Di mana anak kita? Di mana cucu kita ketika Indonesia berantakan, saudara? Bagaimana dengan studi mereka? Bagaimana dengan nasib mereka? Itu sebabnya kita sama-sama dikumpulkan Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita buat bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita sebentar berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang disampaikan mungkin tidak dengan baik, Tuhan. Tetapi kami percaya semangat atau spirit atau pimpinan Roh Kudus-Mu sendiri akan menerjemahkan, akan menolong kami semua di dalam mengerti pengertian yang bersama ya Bapak. Sehingga kami dapat membangunkan kesatuan, baik mulai dari rumah tangga, dari komunitas kami, dari gereja, dan bahkan buat bangsa dan negara kami. Sehingga berkat Tuhan diperintahkan turun di tengah-tengah kami. Suatu perintah yang tidak bisa dihalangi oleh kuasa apapun. Baik pemerintahan dunia, baik kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara. Semua berkat yang harus kami terima sampai kepada kehidupan kami masing-masing. Pada bangsa kami Indonesia tercinta. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paul, Pak Ya, Komingguan. namanya Pendeta Dodi Menat yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya, luar biasa ya. Kita diberkati semua ya. Memang kita di dalam marwah bangsa kita ya. Kita ini harus ada kesatuan ya. Karena firman Tuhan juga dikatakan ya di 1 Korintus 1 ayat 10, hendaklah kita seia sekata sepikir ya. Itu yang harus kita bangun ya, supaya ada kesatuan yang utuh ya, tidak ada perpecahan satu dengan yang lainnya ya. Karena saya kemarin juga bawa tentang Tuhan Yesus datang ke dunia ini bawa apa? Dia membawa damai, ya, membawa damai. Bagaimana kita hidup kita sampai saat ini? Apakah kita tetap membawa damai dalam hidup kita? Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di dalam membawa damai itu ada ketenangan, ya, ada ketenangan, ada kebersamaan, ya, ada kesatuan, ya.
Itu yang harus kita bangun, ya. Jadi jangan satu dengan yang lainnya, kan ada satu lagu ya. Sekalipun kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya, kita ini adalah yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bergandengan tangan, ya. Ada satu pujian kan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah, itu yang harus kita bangun, ya. Jadi jangan, wah ini saya nggak suka, wah yang ini juga saya kurang kurang ini, ya. Jangan, ya. Kita harus bangun kesatuan. Demikian juga dengan satu tubuh Kristus, ya. Kita sudah dipersatukan, itu nggak ada yang kebetulan. Itu satu rahmat Tuhan, kasih karunia, anugerah yang diberikan buat kita semua. Makanya gereja-gereja kan banyak ya, akhirnya pecah satu dengan yang lainnya, bangun lagi, pecah lagi. Wah, ini sebenarnya yang Tuhan mau kan adalah keutuhan, ya, kebersamaan, ya. Itu yang harus kita bangun. Ya, Tuhan Yesus itu nggak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau apapun. Karena di firman Tuhan dikatakan kan tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Oleh sebab itu kita belajar, kita ini sudah serupa dengan gambarnya, ya udah kita harus belajar apa yang menjadi teladan Kristus dalam setiap kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk membangun satu keutuhan di dalam kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Dodi Menat yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Pak Dodi Menat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istrinya juga 3 anaknya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah Family Ministry yang akan melayani Pendeta Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Doni Iskandar untuk satu pujian sebelum doa Pak. Tuhan Yesus berkati. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Dodi Menat yang sudah memberkati kita hari ini dengan firman marwah bangsaku. Nanti kita akan lanjut ke bincang-bincang, tapi sebelum itu saya akan tutup dengan satu lagu kebangsaan kita, ya, bukan Indonesia Raya, tapi yang saya maksud lagu Silent Night yang biasa kita nyanyikan setiap Natal. Kita siapkan hati untuk sama-sama masuk dalam suasana Natal, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama. Silent nights, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. All the infants of tender and mild sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Di malam yang kudus, lahirlah seorang bayi yang kita namakan dia Immanuel,
yaitu Yesus Kristus. Silent night, holy night, shepherds quakes and the sign, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from the holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Oke. Saya persilakan yang berdoa hari ini untuk doa syafaat. Harusnya hari ini siapa ya? Oh, Ibu Yancy Paendong, tapi kelihatan Ibu Yancy nggak ada ya. Bu Lydia boleh, Bu Lydia. Ya Pak. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah dibekali oleh firman-Mu, biar kami ada kesatuan dan juga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kami, supaya kami sama-sama boleh bersatu dan sambil merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, biar kami mengerti satu dengan yang lain, biar kami juga boleh tahu Tuhan jalan-jalan-Mu di dalam setiap hidup kami. Biar kiranya kasih-Mu terus akan menolong menyertai dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami terus boleh memuliakan meninggikan nama Tuhan. Tuhan tolong buat bangsa kami yang sudah diuraikan Tuhan dengan hamba-Mu Pak Dedi Tuhan, biar Engkau tolong juga, biar kami boleh mengerti bagaimana Indonesia yang begitu Tuhan mulia di mata-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami juga bangga dengan keadaan Indonesia yang kami tinggal. Tuhan yang sudah mengangkat bangsa kami dan dari negara-negara lain sudah mengakui Tuhan bagaimana Indonesia begitu diberkati Tuhan dan begitu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, biar hari-hari ke depan, biar Tuhan akan bekerja kembali dengan mujizat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, bahkan menolong kembali buat presiden yang baru, Presiden Bapak Prabowo ini Tuhan, berikan hikmat dalam hidupnya, biar bisa Tuhan menjalankan tugasnya dengan baik, di mana kerinduannya sudah bertahun-tahun Tuhan, ternyatanya Tuhan akan membuka jalan pada saat ini, dia boleh menjadi presiden ya Bapak, sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan, tolong juga wakilnya Tuhan, biarpun masih muda, tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan menyertai dan menolong, biar boleh bekerja dengan
dengan baik juga Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami yang sudah mengikuti semuanya, biar kiranya kasih-Mu terus memeliharakan, menolong kami, memberikan kami terus kesehatan, biar kami terus boleh memuliakan nama Tuhan. Yang tidak datang juga berkati untuk hari-hari ke depan mereka boleh tetap setia datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, biar Engkau terus sertai, Engkau tolong, berikan hikmat terus supaya lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan lebih pakai. Bahkan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan yang kami sudah terima hari ini begitu indahnya sekali Tuhan. Biar kiranya Pak Daudi juga Tuhan berkati, Tuhan tolong, biar kasih-Mu terus memeliharakan, menyertai buat seisi keluarganya. Tuhan berkati semuanya. Buat Pak Joni juga berkati, Tuhan di dalam memimpin pujian begitu indah, begitu Tuhan berikan hikmat dalam hidupnya, terus Tuhan pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa boleh dihiburkan, dikuatkan, dan boleh kembali lagi kepada kasih yang semula kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Kami juga mendoakan buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, biar semuanya Tuhan, biar kiranya family ministry ini tetap Tuhan boleh berjalan dengan baik dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Pak Hendra juga jamah berikan kesembuhan, biar kasih-Mu memulihkan kembali kesehatannya supaya Pak Hendra boleh melayani kembali pekerjaan-Mu yang begitu dia rindu untuk berjalan terus Tuhan, di mana Tuhan akan menyuruh untuk pergi ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Kami juga doakan buat Bapak Sembiring Tuhan, Pak Abraham yang sakit istrinya, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, biar kuasa Tuhan akan menolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami, segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, Tuhan Yesus lawat malam ini juga secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo untuk memandu bincang-bincang. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Pak Dodi Menat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Komengban. Saya tutup kamera supaya suaranya jelas. Terima kasih Pak Dodi Menat, marwah bangsaku. Di sini ada yang baru ya, Ibu Jen Jakarta ya. Bisa memperkenalkan diri Ibu Jen Jakarta atau mungkin juga mau menanggapi tentang firman Tuhan, silahkan. Shalom, selamat malam. Maaf tadi saya off cam, masih di jalan, baru sampai rumah. Terima kasih sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Dodi. Berkati. Saya Ibu Syana dengan 2 orang anak tinggal di Jakarta. Terima kasih, itu saja dari saya. Dengan Dodi saya sudah agak lumayan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Sianet, sahabat doa
kami setiap pagi, Sabtu. Ya, jadi beliau tinggal di Jakarta dan beliau juga sama dengan Pak Joni dari Roma Katolik ya Ibu ya. Iya, Pak. Jadi pendoa yang luar biasa Ibu Siana. Ya, terima kasih. Welcome Bu Siana. Terima kasih Pak Johannes, Terima silakan. kasih. Terima kasih Bu Sana. Nanti kalau seandainya ada waktu bisa ikut ibadah di FM setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sudah buka link, mulainya jam 5:30 sampai jam 7:30 itu paling lama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini juga ada yang baru lagi ya. Bapak Harsanto dan Nardono, sarjana hukum. Sepertinya saya baru lihat. Shalom Pak. Iya. Harsanto. Ya, Bisa memperkenalkan diri, silakan. saya asli Semarang, Bapak. Saya bekerja di Batang dulu sebagai PNS di Pemda Batang. Ya, saya juga sebagai pelayan Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Selama hidup saya hanya untuk Tuhan. Saya mulai masuk di Kota Batang tahun 94. Saya sudah masuk dari Semarang ke Batang, kota kecil. Kota kecil yang kota tidak maju, paling nomor 2 dari bawah. Kota miskin dan tertinggal zaman dulu. Saya bekerja di dalam pemerintahan untuk banyak yang dimenangkan di dalam Tuhan. Begitu sekilas info yang saya berikan ke Bapak Ibu di FM Family. Terima kasih. Mungkin ini Pak mau disampaikan mengenai firman Tuhan tadi, bahasaku. Atau lanjut? Pak Harsanto ini rekan dulu gerakan mahasiswa di Semarang dan kami sama-sama bertumbuh waktu itu. Sekarang sama-sama sudah berusia. Iya, beliau ya PNS yang baik, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Ada Pak Yohanes Putra. Shalom Pak Yohanes Putra, ini baru pertama atau mungkin sudah pernah? Shalom. Shalom. Ya, silakan. Suara saya clear ya Pak Johannes? Ya, jelas Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dodi. Iya Pak Yohanes. Ini kita memang harus ingat tentang di mana kita ada, kita berdiri. Indonesia. Iya. Siapa yang taruh kita? Bukan kita yang meminta. Tuhan taruh kita di Indonesia, kita punya tugas. Bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Iya. Karena di internal aja Indonesia itu selalu digoyang. Mau Pancasilanya mau diganti, ideologinya mau diganti, undang-undang dasarnya diperkosa seperti itu. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Makanya hendaknya kita ini berusaha untuk memimpin daerah, memimpin